10 film terbaik yang dibintangi Arie Irham dan wajib kamu tonton. Jagat Arwah 2022. Di dunia di mana dua alam berbenturan, Arie Irham membawa kita dalam petualangan mistis sebagai Raga, seorang pemuda yang mencari jati diri dan harus menjaga keseimbangan antara jagat manusia dan jagat arwah. Raga, yang diperankan dengan brilian oleh Arie Irham adalah sosok yang kompleks dengan dilema yang mendalam dan perjalanan emosional yang menarik. Jagat Arwah memukau dengan efek visualnya yang menggabungkan horor dan fantasi, menciptakan dunia yang sama sekali baru. Film ini adalah perpaduan sempurna antara cerita yang kuat dan akting yang memukau, terutama dari Arie Irham. Mencuri Raden Saleh 2022. Sebuah film heist yang menegangkan, Arie Irham berperan sebagai Tuk-Tuk, pembalap jalanan yang menjadi kunci dalam operasi pencurian yang rumit. Tuk-Tuk adalah karakter yang penuh teka-teki, dengan latar belakang yang menarik dan peran penting dalam cerita. Adegan aksi dan kejar-kejaran mobil yang dirancang dengan cermat adalah beberapa highlight dari film ini. Arie Irham menunjukkan sisi lain dari dirinya, meninggalkan image flower boy, dan mengambil peran yang lebih gelap dan intens. Aksi Arie Irham di film Mencuri Raden Saleh benar-benar menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Kau dan Dia 2, 2022. Sequel romantis yang mengharukan, Arie Irham kembali sebagai tokoh utama dalam kisah cinta yang penuh dengan emosi dan dilema. Perjalanan emosional karakter Arie Irham dalam film ini sangat relatabel dan menggugah hati. Meskipun lebih fokus pada cerita dan karakter, film ini tetap menampilkan sinematografi yang indah. Film ini adalah bukti bahwa Arie Irham dapat membawa kedalaman emosional yang besar ke layar lebar. Bidadari Bermata Bening 2023. Dalam film romantis ini, Arie Irham berperan ganda sebagai Gus Afif dan radio host bernama Danu. Afif dan Danu adalah dua sisi dari cerita cinta yang kompleks, mengajarkan tentang pengorbanan dan takdir. Film ini menawarkan sinematografi yang indah, terutama dalam adegan yang melibatkan bidadari. Arie Irham menghadirkan dua karakter dengan nuansa yang berbeda, menambah dimensi pada cerita. Terlalu Tampan 2019. Ketika ketampanan menjadi berkah dan kutukan. Di tengah kehidupan remaja yang penuh warna, maskulin, seorang pemuda dengan wajah sempurna berjuang untuk menemukan normalitas. Terlahir dengan ketampanan yang luar biasa, ia menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan dan memaksanya untuk menghindari sekolah dan interaksi sosial. Namun, ketika keluarganya mengatur agar ia menghadiri sebuah sekolah khusus pria, hidupnya berubah drastis. Dengan setting yang relatable dan karakter yang memikat, film Terlalu Tampan membawa kita ke perjalanan maskulin yang mengharukan dan seringkali lucu. Di sekolah barunya, ia bertemu Kibo dan Rere, dua sahabat yang membantunya melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Bersama mereka, maskulin belajar tentang persahabatan sejati dan cinta yang tulus. Film ini adalah adaptasi dari webtoon populer yang menggabungkan komedi, drama, dan romansa. Film Terlalu Tampan bukan hanya tentang seorang pemuda yang terlalu tampan, tetapi juga tentang bagaimana kita semua berjuang untuk diterima apa adanya. Aftermath You 2019. Gue mesti ngomong pakai bahasa apa sih biar lo ngerti? Bahasa Mandarin. 我不喜欢你，我也不要回家你。 Film ini menceritakan kisah Arie, seorang DJ muda, dan playboy sekolah, terkenal karena ketampanannya dan hati yang tertutup karena luka masa lalu. Setelah ditinggal ibunya, Arie membalas dendam pada dunia dengan mempermainkan hati para gadis sampai jumlahnya mencapai 112. Namun, semua itu berubah ketika ia bertemu Ara, seorang gadis introvert dan cerdas yang tidak terkesan dengan pesonanya. Ditantang oleh gengnya, Arie membuat taruhan untuk menaklukkan hati Ara. Namun, apa yang dimulai sebagai permainan berubah menjadi perjalanan penemuan diri dan cinta sejati. Ketika Ara mulai melunak, Arie menemukan kedamaian dalam kehadirannya. Tetapi, ketika rahasia taruhan itu terbongkar, Arie harus berjuang untuk memenangkan kembali kepercayaan Ara dan membuktikan bahwa perasaannya adalah nyata. Generasi 90-an Melankolia. Abi! Di era 90-an yang penuh kenangan, Abi, seorang remaja yang tengah dilanda kesedihan yang mendalam,
karena harus menghadapi realitas pahit kehilangan kakaknya dalam sebuah kecelakaan pesawat. Indah bukan hanya kakak, tapi juga panutan yang selalu Abi kagumi. Kini, dengan kepergian Indah, Abi merasa kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dalam perjalanannya mencari jati diri, Abi ditemani oleh Sevia, sahabat kakaknya yang telah lama menjadi bagian dari keluarga. Sevia, dengan kehadirannya yang lembut dan pengertian, membawa harapan baru bagi Abi. Bersama, mereka mengarungi hari-hari yang sulit, mencari makna dalam kehilangan, dan belajar tentang pentingnya mengikhlaskan. Generasi 90-an, Melankolia adalah sebuah cerita yang menggugah tentang keluarga, persahabatan, dan cinta. Film ini mengajak kita untuk merenungkan masa lalu, menghargai kenangan, dan menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Dengan nuansa nostalgia, film ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana generasi 90-an menghadapi tantangan hidup dengan hati yang besar. Ratu Ilmu Hitam 2019. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja nggak ada. Teror yang mengungkapkan dosa masa lalu. Ketika Hanif membawa keluarganya kembali ke panti asuhan tempat dia dibesarkan untuk menjenguk pengasuh yang sedang sakit keras, dia tidak menyangka bahwa kunjungan tersebut akan membuka pintu ke masa lalunya yang kelam. Bersama dengan dua sahabatnya, Anton dan Jeffrey, serta keluarga mereka, Hanif menghadapi serangkaian teror mengerikan yang mengancam nyawa mereka. Di panti asuhan yang sepi, penampakan Ibu Mirah, pengasuh panti yang meninggal secara tragis, mulai menghantui mereka. Satu persatu, mereka diteror oleh hal-hal yang paling mereka takuti, dan anak-anak mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Ketika korban mulai berjatuhan, Hanif dan sahabatnya harus menghadapi dosa-dosa masa lalu yang telah mereka coba lupakan. Ratu Ilmu Hitam adalah film horor yang menegangkan, menggali ke dalam tema dendam dan penebusan. Dengan setiap detik yang berlalu, misteri di balik teror yang mereka alami perlahan terungkap, memaksa mereka untuk mengakui kesalahan mereka jika ingin bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang mereka cintai dari kekuatan gelap yang penuh dendam dan kemarahan. Angel, kami semua punya mimpi. Setelah kehilangan kakaknya dalam sebuah kecelakaan tragis, Angel, seorang gadis muda, dibebani oleh rasa bersalah yang mendalam. Dalam upaya untuk memulai lembaran baru, ia pindah ke Jogja, berharap dapat meninggalkan kenangan menyakitkan di Jakarta. Namun, takdir membawanya bertemu dengan Andromeda, seorang pemuda yang masuk dalam spektrum autisme dan memiliki kesamaan mencolok dengan almarhum kakaknya. Dengan latar belakang kota Jogja yang indah, Angel dan teman relawannya bertekad untuk membantu Andromeda mewujudkan mimpinya di dunia musik. Mereka berdua percaya bahwa Andromeda memiliki bakat luar biasa dan berusaha keras untuk mengajaknya bermain musik bersama idolanya, Via Valen. Namun, perjuangan mereka tidak mudah, menghadapi penolakan dari keluarga Andromeda yang hanya ingin ia fokus pada bidang akademik. Angel Kami Semua Punya Mimpi adalah sebuah cerita yang menghangatkan hati tentang kekuatan mimpi dan pentingnya penerimaan. Film ini mengajak penonton untuk merasakan emosi yang mendalam, menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada impian kita, dan mengingatkan bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan dan impian mereka. Generasi Micin 2018. Petualangan remaja di era digital. Dalam dunia yang serba digital, Kevin Anggara adalah remaja SMA yang mencari jati diri di tengah kehidupan yang tampaknya dipenuhi oleh micin, sebuah istilah slang untuk menggambarkan generasi yang kurang fokus dan mudah teralihkan. Di sekolah, Kevin hanya memiliki 3 teman dekat, Bonbon, Dimas, dan Johanna, yang bersama-sama menghabiskan waktu dengan keisengan yang tak berujung. Kehidupan Kevin berubah ketika ia menemukan sebuah situs web misterius yang penuh dengan tantangan iseng untuk dilakukan di sekolah. Tertantang, Kevin dan teman-temannya memulai serangkaian kejahilan yang tidak hanya menguji batas-batas mereka tetapi juga mengancam persahabatan mereka. Dari menjahili siswa yang sombong hingga membongkar skandal korupsi di sekolah, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Generasi Micin adalah komedi yang cerdas dan menghibur, yang mengeksplorasi kehidupan remaja di era sosial media dengan segala kompleksitasnya.